Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa kini, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Hal tersebut membuat tantangan dalam berkompetisi juga semakin sulit di segala bidang, terutama di bidang pendidikan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa berkompetisi adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita punya. Dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, ketidakmerataan pendidikan di Indonesia bisa menjadi masalah untuk mewujudkan harapan tersebut. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama hampir 2 tahun, memperparah masalah itu. Oleh sebab itu, pemerintah mencetuskan sebuah rencana, yaitu kampus mengajar, untuk mewujudkan hal tersebut agar Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Selain itu, dengan adanya program ini, diharapkan SDM Indonesia bisa menjadi lebih unggul dan bisa bersaing di era industri abad ke-21. Lantas, apa sebenarnya masalah pendidikan di Indonesia dan bagaimana program kampus mengajar akan membantu Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas SDM-nya? Kami, tim Artemis dari Universitas Negeri Surabaya, akan membahas hal-hal tersebut dalam bentuk sebuah karya poster. Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam menyongsong pembangunan negara. Sebagai salah satu aspek vital, sudah selayaknya pendidikan di Indonesia perlu benar-benar diperhatikan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pendidikan yang bermutu. Dalam artikel yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai hasil studi program for International Student Assessment tahun 2016 yang dirilis oleh Organization Economic Cooperation and Development, disebutkan bahwa skor kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, matematika, dan sains berada di bawah skor rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan dan perlu untuk ditingkatkan. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, pendidikan merupakan salah satu sektor yang terdampak. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, sebanyak kurang lebih 45 juta siswa di Indonesia tidak dapat bersekolah karena pemerintah membuat kebijakan untuk menghentikan pembelajaran di sekolah guna memutus rantai penyebaran virus. Di tengah kondisi yang darurat, pemerintah tetap berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, pada kenyataannya, solusi tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal dan masih memiliki banyak kendala. Menurut Matarejo tahun 2020, terdapat 3 kendala yang dapat menghambat efektivitas pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, adanya guru dan siswa dengan penguasaan teknologi yang terbatas. Kedua, kurang memadainya sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, akses internet yang terbatas. Berdasarkan data Pokok Pendidikan, sebanyak 12.000 sekolah di daerah 3T belum memiliki akses internet, dan sebanyak 48.000 satuan pendidikan yang mayoritas berada di daerah 3T memiliki akses internet yang kurang baik. Pembelajaran jarak jauh juga berdampak negatif bagi para siswa karena rentan menimbulkan learning loss atau kehilangan minat belajar yang dapat menurunkan kualitas pendidikan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya ialah kegiatan kampus mengajar sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Mahasiswa dapat menjadi mitra guru di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama untuk membantu meningkatkan kualitas numerisasi dan literasi di sekolah tersebut, sekaligus membantu pembelajaran di masa pandemi ini, terutama bagi sekolah dasar yang berada di wilayah 3T. Disinilah peran seluruh mahasiswa perlu disatukan dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan peran gender telah menimbulkan permasalahan ketidaksetaraan gender seperti diskriminasi, stereotip, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perempuanlah yang seringkali dirugikan oleh keadaan tersebut. Pada sektor pendidikan, permasalahan ketidaksetaraan gender dapat dilihat dalam beberapa hal. Misalnya dalam stereotip pemilihan jurusan atau program studi, yang menganggap bahwa perempuan lebih cocok berada dalam jurusan sosial atau sastra, sedangkan laki-laki lebih cocok berada dalam jurusan teknik atau eksakta. Hal ini mengakibatkan ketimpangan kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas pada setiap bidangnya. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas
lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi. Seperti di masa pandemi yang semuanya serba sulit ini. Terganggunya ekonomi suatu penduduk dapat mengakibatkan suatu anak dapat putus sekolah. Dan disinilah tampak kesenjangan gender yang ada. Anak perempuan dianggap tidak perlu bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, karena perannya nanti yang hanya berkutat pada urusan domestik saja, sehingga mereka lebih rentan untuk putus sekolah dibanding laki-laki. Anggapan seperti inilah yang membuat kesempatan perempuan dalam dunia pendidikan tidak setara dengan laki-laki. Padahal sebagai pelaku pembangunan, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran, kedudukan, dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan bangsa. Salah satunya yaitu melalui pendidikan. Peran gender yang ada seharusnya tidak menimbulkan kesenjangan yang kian menghambat kita dalam proses berkembang. Dengan demikian, sudah selayaknya kita sebagai mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, berkolaborasi dengan cara saling membantu dan saling melengkapi setiap peran yang ada dalam mengimplementasikan mereka belajar kampus mereka sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, konsep itulah yang kami visualisasikan menjadi sebuah poster yang berjudul Satukan Peran Wujudkan Indonesia Cerdas. Dalam poster kami menampilkan ilustrasi utama berupa 3 mahasiswa yang sedang memegang buku secara bersama-sama yang di atasnya terdapat sebuah gedung sekolah. Ilustrasi utama ini memiliki makna bahwa mahasiswa di seluruh Indonesia memiliki peran besar dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan menyatukan peran gender yang ada. Yang kedua adalah ilustrasi peta di bawah ilustrasi utama. Ilustrasi ini bermakna bahwa peran besar atau harapan besar jika sumber daya manusia di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan dengan pendidikan yang berkualitas sehingga negara Indonesia akan mampu bersaing di kancah internasional. Ilustrasi mahasiswa yang sedang mengajar seorang murid mencerminkan kampus mengajar, di mana mahasiswa yang berperan dalam kegiatan tersebut ikut membantu kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah seluruh Indonesia. Lambang gender menyimbolkan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, karena pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh manusia secara adil dan setara. Sementara itu, ilustrasi MRT menyimbolkan bahwa Indonesia sedang berada pada posisi pembangunan yang sangat besar sebagai upaya Indonesia bangkit dalam dunia pendidikan meskipun dalam keadaan COVID seperti saat ini. Semua pesan tersebut terangkum dalam satu poster dengan judul Satukan Peran Wujudkan Indonesia Cerdas mengartikan bantu anak Indonesia belajar dengan kampus mengajar. Nah, itulah hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung program ini. Diharapkan dengan adanya kampus mengajar dan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender akan membantu Indonesia untuk mewujudkan SDM unggul dan Indonesia cerdas. Kami, tim Artemis dari Universitas Negeri Surabaya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari wujudkan Indonesia cerdas, Indonesia bangkit.